Oke, kita lanjut soal yang nomor 7. Ini adalah soal SIMA UI tahun 2011 ya. Ini masih sama tentang persamaan kuadrat ya. Jika akar-akar persamaan kuadrat ax kuadrat tambah 5x kurang 12 sama dengan 0 adalah 2 dan b. Nah, anggap aja ini x1 ya. Ini x2. Oke. Maka nilai 4a kuadrat dikurang 4ab tambah b kuadrat. Jadi b ini adalah x2, anggap aja x1-nya 2. Nah, ini tinggal kita cari nilai a sama b. Intinya cari a sama b. Tinggal nanti hitung. Nah, nyari a-nya di sini gimana caranya? Ya substitusi aja nilai x sama dengan 2 ini ke persamaan ini. Nah, jadi kalau kita substitusi ke sini ya, maka jadinya a2 kuadrat ditambah 5 kali 2 dikurang 12 itu sama dengan 0. Berarti 4a tambah 10 kurang 12 sama dengan 0. Berarti a-nya sama dengan negatif 4a sama dengan negatif 2 ya. Positif ya. Berarti a-nya 1/2. Oke, a-nya setengah. Sekarang tinggal kita cari b-nya. Kalau setengah di sini ya, berarti persamaan kuadratnya kan jadi 1/2 x kuadrat ditambah 5x dikurang 12 sama dengan 0. Nah, supaya sederhana, nggak ada pecahan, kalikan 2. Jadi x kuadrat tambah 10x kurang 24 sama dengan 0. Faktorkan x plus 12 x min 2 sama dengan 0, artinya x-nya ketemu 2, x-nya ketemu negatif 12. Nah, ini adalah x1 sama dengan 2 tadi. Berarti b-nya berapa? Berarti b-nya adalah min 12. 2. Oke, nah ketemu b-nya negatif 12. Yang ini. Berarti tinggal substitusi 4a kuadrat, berarti 4 kali setengah kuadrat dikurang 4 kali setengah kali b. B-nya negatif 12 ditambah negatif 12 kuadrat. Kalau kita hitung 1/4 jadi 1 ya. 2 ini jadi positif 24 ditambah 144. Jadi kalau kita hitung 169 ya. Oke, maka jawabannya adalah I. Kita lanjut soal yang nomor 8 ya. Soal nomor 8 ini adalah soal SIMA UI tahun 2011 ya. Masih sama tentang persamaan kuadrat. Misalkan x1 dan x2 adalah akar-akar dari persamaan kuadrat x kuadrat tambah px tambah q sama dengan 0 yang merupakan bilangan bulat. Nah, jadi x1 dan x2 adalah bulat. Nah, ingat bulat. Kemudian, jika diketahui p tambah q adalah 2010, maka akar-akar persamaan tersebut adalah, berarti yang di sini tanya adalah x1 dan x2-nya berapa? Akar-akarnya. Oke, berangkat dari sini ya, x1 dan x2 adalah akar-akar, maka berlaku x1 ditambah x2 itu sama dengan min b per a. Min b, a-nya 1 ya, b-nya p, ini c. Oke, berarti min b berarti min p, a-nya 1. x1 dikali x2, c per a, berarti q. Oke. Nah, sedangkan P ditambah Q sama dengan 2010. Nah, P-nya, P negatifnya pindah ruas ke kiri jadi min X1 min X2 ya. Berarti P ditambah Q sama dengan 2010. P tambah Q-nya, P-nya ini min X1 min X2 ditambah X1 X2
sama dengan 2010. Oke. Minus 2-nya pindah ruas ke kanan ya. Min X1 plus X1 X2. Berarti 2010 ditambah X2 ya. Keluarkan X1-nya, ini min 1 ya. Ini X2. 2010 ditambah X2. Berapa X1-nya? 2010 tambah X2 per X2 dikurang 1 atau min 1 plus X2 sama aja. Oke. Nah, dari optionnya ya 1, 2, 3, 4 kita misalkan aja X1-nya 0. Kita ambil aja angka yang paling mudah, yaitu 0 sama negatif 2. Kalau 2010 ini kan besar angkanya. Nah, bisa aja sih sebenarnya, tapi besar. Jadi 0 sama negatif 2. Kalau X2-nya 0, ya, kalau X2-nya 0, maka X1-nya berapa? Ya, masukin 0 ke sini. Berarti 2010 0 kurang 1, min 1. Oh, negatif 2010. Nah, berarti ini adalah akar-akar. Dan bulat. 0 bulat, negatif 2010 bulat. Berarti 0 adalah iya, negatif 2010 adalah iya. Oke, dari sini jawaban yang benar ya. Kita lihat 1, 3 jelas salah gitu ya. 2, 4 masih mungkin. 4 saja jelas salah karena 2 juga benar. Nah, 1, 2, 3, 4 juga kemungkinan benar. Oke, tapi kita cek dulu. Yang option yang ketiga ini minus 2. Jadi misalkan X2-nya itu adalah negatif 2. Maka X1-nya berapa? X1-nya berarti ya 2010 dikurang 2. Min 2 kurang 1 minus 3. Nah, ini berarti 2008 dibagi negatif 3. Oke, ini hasilnya nggak bulat. Maka ini nggak berlaku. Gitu ya. X1-nya nggak bulat nih. Dan nggak ada di sini. Berarti yang benar adalah 2 dan 4. Yang 3 salah. Berarti ini juga salah. Oke, maka jawabannya adalah 2 dan 4 yang benar. C. Oke ya. Kita lanjut soal yang nomor 9. Soal nomor 9 ini adalah soal SIMA UI tahun 2011 ya. Masih sama tentang persamaan kuadrat. Oke. X kuadrat dikurang 6X tambah 2A kurang 1 sama dengan 0 mempunyai beda 10. Beda itu sama dengan selisih ya. Sama ya, selisih. Yang benar dari pernyataan berikut adalah, oke. Pertama kita ulas dari sini beda. Beda itu kan artinya kalau akar-akarnya itu X1 dan X2, misalnya akar-akarnya X1 dan X2. Maka disebut beda itu ya X1 dikurang X2, selisih. Apa rumusnya X1 kurang X2? Ingat, akar D per A. Nah, ini sama dengan 10. Oke, apa D-nya? Ingat, B kuadrat dikurang 4AC. Oke, berarti kalau saya kuadratkan semua, ini kan jadi D per A kuadrat. Ini kali dengan 100. Oke, kita masukkan B kuadrat. B kuadrat berarti B-nya ini A. Dari sini sampai sini. 2A kurang 1 itu C ya. Ingat. Oke, berarti D. B kuadrat berarti 36. Dikurang 4 kali A. A-nya itu 1. C-nya 2A kurang 1. Per A kuadrat. 1 kuadrat. 100. Oke, 1 ya. Berarti ini 36. 4 kali 1 kali 2 negatif 8A. Positif 4 ya. Sama dengan 100. Oke, maka negatif 8A sama dengan ini 40, ini jadi 60 ya. A-nya adalah negatif 60 per 8. Atau kalau kita kecilkan sama-sama dibagi 4 jadi 15 per 2. Oke, jadi ketemu A-nya adalah negatif 15 per 2. Maka persamaan kuadratnya
itu menjadi begini. X kuadrat dikurang 6X. 2A berarti negatif 15 ya. Dikurang 1 sama dengan 0. Jadi X kuadrat dikurang 6X dikurang 16. Sama dengan 0. Oke, dari sini kelihatan bahwa jumlah kedua akarnya adalah negatif 6. Nah, kita jumlahin. Berarti X1, ini pernyataan yang pertama, X1 ditambah X2 itu min B per A. Berarti 6 per 1. Harusnya 6. Maka pernyataan yang satu adalah salah. Karena ini negatif 6. Oke, berarti yang salah yang mana? 1, 2, A, B, E. Karena di sini 1 benar. Tuh ya. Kemudian, jadi masih ada 2 kemungkinan, yaitu 24 dan 4. Jadi sebenarnya kalau 24 ini 3 nggak usah kita periksa ya. Tapi nggak apa-apa, untuk belajar kita periksa aja. Pernyataan yang kedua, hasil kali kedua akarnya berarti X1 kali X2. Apa rumusnya? C per A. C-nya ini berarti negatif 16 per 1. Negatif 16. Oh benar 1. Berarti ini benar. Berarti 24. Udah nampak nih. Ya. Nah, kita cek aja. 3 salah ya. Oke, kita cek. Sebenarnya udah salah tuh. Jumlah kuadrat akar-akarnya 20. Jumlah kuadrat, ingat. Jumlah kuadrat itu berarti dikuadratin dulu baru dijumlah. Oke, jadi itu X1 kuadrat tambah X2 kuadrat. Jadi apa rumusnya? X1 ditambah X2 kuadrat dikurang 2X1 X2. Jadi kalau kita hitung X1 tambah X2 itu adalah 6, jadi 36 dikurang 2 kali X1 X2 itu negatif 16. Jadi 36 ditambah 32. Oh, ini hasilnya adalah 68. Berarti salah. Oke, yang nomor 4 ya, nomor 4 nih. Hasil kali kebalikan akar-akarnya. Oke, kita cek. Sebenarnya benar 24 ya, tapi kita cek aja. Hasil kali kebalikan akar-akarnya. Kebalikan akar-akarnya itu artinya 1 per X1 dikali 1 per X2. Oke, kebalikan ya. Bukan lawan, tapi kebalikan. Ya. 1 per X1. X1-nya tadi berapa? Oke, jadi kalau kita kalikan kan 1 per X1 X2 gitu. Berapa X1 kali X2? Negatif 16. Oke, kalau kalinya itu negatif 16, sekali perkebalikan pasti kebalikannya. Oke, ini benar. Nah, ini yang benar adalah 24. Jadi jawabannya adalah C. Oke. Kita lanjut soal yang nomor 10. Oke, soal nomor 10 adalah soal SIMA UI tahun 2010 ya. Ini sebenarnya bukan bab persamaan kuadrat, tapi nggak apa-apa, kita bahas saja. Jika A dan B adalah bilangan real dengan A-nya lebih besar 0, lebih kecil B. A lebih besar 0, A-nya lebih kecil B. Jadi yang paling besar itu B ya. Dan A kuadrat ditambah B kuadrat 8AB. A kuadrat tambah B kuadrat 8AB. Maka A dikurang B, A plus B. Oke, diingat nih. A lebih kecil B. Berarti A dikurang B itu hasilnya negatif. Itu ya, karena A dikurang B. Yang ini positif. Maka ini nanti hasilnya negatif. Nah, diingat. Jadi yang salah yang mana? D sama E. Nah, itu. Nah, kita cari dari sini sekarang. A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan 8AB. Yang ditanya A kurang B dibagi A plus B. Berapa? Yang jelas hasilnya negatif ya. Oke. A kurang B dikuadratin. Itu sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat dikurang 2AB. Nah, satu lagi A tambah B. Kalau kuadrat berarti A kuadrat tambah B kuadrat ditambah 2AB. Nah, bedanya tambah sama kurang aja. Oke. Berarti kalau dibagi ya bagi aja. Bagi.
Nah, di sebelah sini juga bagi. Nah, apa hasilnya? A kuadrat tambah B kuadrat kan 8AB. Dikurang 2AB. Yang ini 8AB ditambah 2AB. Jadi, ini adalah 6AB. Yang bawah 10AB. Coret AB-nya. Kalau dikecilkan berarti dibagi 2, 3/5. Tapi di sini adalah A dikurang B kuadrat per A tambah B kuadrat. Nah, jadi kalau A kurang B per A tambah B, ya tinggal kuadratnya pindah ruas ke kanan jadi akar. Gitu. Akar 3/5. Tinggal rasionalkan kali akar 5 per akar 5. Ketemunya adalah 1/5 akar 15. Tapi ingat bahwa A dikurang B dibagi A plus B itu hasilnya harus negatif. Ya, berarti jawabannya adalah negatif 1/5 akar 15. Oke. Maka jawabannya adalah B. Kita lanjut soal yang nomor 11. Ini masih sama tentang persamaan kuadrat. Akar-akar persamaan kuadrat 2x kuadrat dikurang ax kurang 2 sama dengan 0 adalah x1 dan x2. Jika x1 kuadrat dikurang 2x1 x2 tambah x2 kuadrat sama dengan min 2a, maka nilai a-nya, yang ditanya adalah nilai a. Oke, diingat bahwa ini a, yang ini adalah b, yang ini adalah c ya. A-nya sama dengan 2, b-nya sama dengan min a, C-nya sama dengan negatif 2. Oke. X1 kuadrat dikurang 2x1 x2 tambah x2 itu kan sama dengan x1 dikurang x2 dalam kurung kuadrat. Nah, ini sama dengan negatif 2. Oke. X1 dikurang x2. Apa rumus x1 kurang x2? Harus ingat, jelaskan sini ya. X1 dikurang x2 itu adalah akar D per A. Ini soal yang sebelumnya ada juga ya, X1 kurang X2. Jadi kalau menjadi akar D per A, A-nya di sini 2 ya. A yang ini bukan 2 loh ya, A yang di sini adalah yang ini. Jadi jangan diisi dengan angka 2, salah nanti. Nah, ini kuadratin sama dengan min 2A. D, apa rumus? Kalau kita kuadratin kan jadi akar D kuadrat, jadi D aja ya, per 4. Berarti D-nya itu min 8A. Oke, apa D? D adalah B kuadrat dikurang 4AC. B kuadrat. Nah, B-nya negatif A. Kalau kita kuadratin berarti A kuadrat. Dikurang 4. A-nya apa? A-nya 2. C-nya negatif 2. Itu sama dengan negatif 8A. Oke, pindah ruas ke kanan. Jadi A kuadrat plus 8A. Ini tambah 16 ya. Faktorkan. A tambah 4. A tambah 4. Maka A-nya ketemu negatif 4. Maka jawabannya adalah B. Oke, untuk part 1 saya cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas ini bermanfaat bagi adik-adik semua. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.